Yes, it is. That's my merchandise. My wife. Film ini bermula di kota Columbus, Ohio, Amerika Serikat, yang pada umumnya dikenal sebagai salah satu kota seni terbaik di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, nama baik kota ini pada akhirnya runtuh ketika angka kriminalitas semakin hari semakin meningkat akibat kemunculan kelompok sindikat kejahatan. Baik itu gangster maupun preman yang melakukan perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan serangkai kekerasan kepada warga sipil. Sementara itu, sang gubernur terpilih bernama John Marple menyatakan dalam sebuah konferensi bahwa ia akan bekerja untuk mengurangi angka kriminalitas di kota tersebut, dan dalam waktu 4 tahun masyarakat akan merasakan kedamaian dan keharmonisan kembali di kota tercinta mereka tanpa perlu khawatir akan munculnya para penjahat yang akan mengganggu ketentraman kota. Di sisi lain, seorang wanita bernama Vivian Hill menuju bandara untuk menjemput suaminya, Stanley Hill, yang baru saja pulang dari California setelah menghadiri wawancara kerja untuk mengelola sebuah pabrik. Ketika mereka hendak masuk ke dalam mobil, mereka menyadari bahwa salah satu ban mobilnya telah kempes. Sebelum Stanley dapat memperbaikinya, tiba-tiba seorang pria mendekat dan meminta uang kepada mereka. Stanley dengan sopan menolak, tetapi seorang pria lain tiba-tiba menyelinap ke belakang Stanley, menyetrumnya dan kemudian menjatuhkannya. Pria yang meminta uang tersebut yang bernama Clay kemudian masuk Vivian hingga tewas dan mengambil tergeletak tak berdaya di tanah. Melihat istrinya tewas dan sang pembunuhnya melarikan diri dari sana, Stanley melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan kasus tersebut segera ditangani oleh detektif Gibson dan detektif Walker, di mana kedua orang tersebut berjanji akan menemukan pelaku yang membunuh Vivian dan meminta Stanley untuk pulang ke rumah agar dia dapat menenangkan diri. Di pemakaman Vivian, Gubernur Marple juga hadir karena Vivian bekerja pada pria tersebut. Stanley yang tidak dapat menahan kesedihannya yang mendalam atas kematian istrinya akhirnya memutuskan untuk langsung pulang. Singkat cerita, beberapa hari setelah menyelidiki kejadian yang menewaskan Vivian Hill, detektif Gibson berhasil menangkap beberapa pria sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Stanley yang dapat menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Detektif Gibson kemudian meminta Stanley untuk mengidentifikasikan salah satu pria tersebut dan menunjukkan siapa yang membunuh istrinya. That's him. That's him. Stanley berhasil mengidentifikasi Carley sebagai pria yang membunuh istrinya karena bekas luka yang sangat khas wajah pria tersebut. Namun alih-alih menangkap Carley, polisi korup tersebut justru membebaskan Carley dan kemudian mengancam Stanley untuk menjadikan sebagian tersangka dalam kasus pembunuhan istrinya. Sontak Stanley dipenuhi amarah karena kinerja polisi yang sangat mengecewakan, bahkan tidak segan-segan mengancam para korban dan membiarkan pelaku yang sebenarnya melanggar bebas. It's your job. It is. It's okay. Stanley kemudian pulang ke rumah dengan rasa kecewa yang mendalam. Begitu marahnya, ia bahkan melempar sebuah Alkitab ke sebuah ruangan yang terbuka pada ayat dalam Yeremia yang berbunyi, "Aku dipenuhi murka Tuhan." Terinspirasi oleh ayat Alkitab tersebut, Stanley kini menyebut namanya sebagai Wirat dan mengetahui bahwa pembunuh istrinya adalah Carley Lawes. Stanley sempat menuju ke lemarinya di mana ia berhasil mengambil sesuatu tersembunyi di balik lemari pakaiannya. Namun, ia kemudian mengurungkan niatnya karena ia masih tidak yakin dengan tindakan apa yang akan dia lakukan untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Dan kelihatan ia melihat Carley yang terlihat sedang bersenang-senang dengan gengnya di pinggir jalan. Stanley yang marah kemudian memutar balik mobilnya, pulang ke rumahnya dan bergegas ke kamarnya.
Tanpa pikir panjang, Stanley kemudian menghancurkan dinding di belakang lemari dan mengambil sebuah koper dari sana. Dalam koper tersebut ternyata terdapat beberapa paspor, mata uang asing, dan beberapa senjata. Stanley kemudian menghubungi seorang pria bernama Dennis, yaitu temannya dari pasukan khusus karena Stanley ternyata adalah anggota pasukan khusus yang sangat terlatih. Stanley kemudian meminta Dennis untuk mencari informasi mengenai Carley dan anak buahnya karena polisi tidak dapat diandalkan. Stanley memutuskan untuk membalaskan kematian istrinya dengan cara sendiri dan akhirnya meminta Dennis untuk membantunya. Singkat cerita, Dennis kemudian berhasil melacak salah satu anak buah Carley dan memberitahu Stanley di mana mereka, lalu menyusul rencana untuk menyergap pria itu di sebuah bar. They killed her for nothing. Nothing, man. Okay, you asked for names. I got your names. The low-level dealers. That's all I need. Thank you, my man. Stanley berpura-pura menjadi pengunjung di bar tersebut untuk memamatai anak buah Carley. Namun, keberadaan diketahui oleh pria tersebut yang langsung melarikan diri keluar bar. Ketika Stanley mengejarnya, pria tersebut tiba-tiba muncul dari belakang dan menodongkan pistol ke arahnya. Namun pria itu tidak tahu bahwa Stanley adalah mantan anggota pasukan khusus sehingga Stanley dapat dengan mudah kembali keadaan. Kini Stanley mengancam pria itu untuk mengungkapkan lokasi keberadaan Carley. Dennis kemudian muncul untuk mengamankan situasi saat pria tersebut sekarat karena disiksa oleh Stanley. Ia mengisyaratkan bahwa pembunuhan pipian lebih dari kedar perampokan. Karena pria tersebut tidak mau membuka mulut lebih jauh mengenai keberadaan Carley, Stanley dan Dennis akhirnya terpaksa membunuh pria tersebut. Did it go down? You tell me. And then we'll both know. Up your ass. Tanpa pengetahuan Stanley dan Dennis, salah satu kru Carley mengetahui apa yang mereka lakukan dan mengambil fotonya secara diam-diam. Pria tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya, yaitu dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi di kota tersebut, yang dijuluki sebagai Lemika. Setelah mengetahui bahwa salah satu anak buahnya telah terbunuh, Lemika memerintahkan anak buahnya untuk mencari Carley dan membunuh dan orang dalam foto yang telah membunuh anak buahnya. Beralih ke Stanley dan Dennis yang kembali ke markas rahasia mereka yang terletak di rumah bawah tanah tempat pangkas rambut Dennis, mereka mulai menyusun kembali rencana selanjutnya. Stanley tampak terkesan dengan apa yang dimiliki Dennis di sana, di mana ternyata ia masih memiliki senjata dan peralatan mereka yang gunakan saat menjadi pasukan khusus. Wow. Latest and greatest in body armor. Check that out. It's like putting silk on your ass. Di tempat lain, Lemika memanggil detektif Gibson dan detektif Walker untuk menemaninya karena ada yang telah membunuh anak buahnya. Sedangkan seharusnya polisi ditugaskan untuk melindungi Lemika dan anak buahnya agar bisnis mereka berjalan lancar. Lemika yang masih kesal kemudian berusaha mengingatkan polisi tentang bagaimana mereka harus bekerja sama ketika ada gubernur yang sedang pesta narkoboy tidak sengaja membunuh pacarnya. Gubernur kemudian menyuap detektif Gibson dan rekannya untuk bekerja sama dengan Lemika demi menutupi kejahatan yang dilakukan olehnya. Lemika kemudian mengancam akan menyebar rekaman video anak gubernur tersebut jika mereka tidak dapat meminjamkan perlindungan untuk dirinya, bisnisnya, serta anak buahnya. Tindakan hanya itu, ternyata pembunuhan Vivian Hill bukan hanya sekedar perampokan biasa, namun diperintahkan oleh sang gubernur sendiri. Pasalnya, Vivian yang bekerja untuk telah mengikuti bahwa Gubernur Marple telah melakukan kecurangan dalam pembangunan pipa di kota tersebut dan Vivian pun dibunuh agar kecurangan tersebut tidak terbongkar ke publik. Di sisi lain, Stanley berhasil melaporkan keberadaan Lar, yaitu salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Vivian. Stanley yang menyamar kemudian mengunjungi Lar di sebuah salon tato setelah melukis tato bertulisan
erat di punggung Stanley. Lar kemudian menyadari bahwa Stanley adalah suami dari wanita yang mereka bunuh. Lar kemudian dengan segera menodongkan pistol ke arah Stanley, namun Stanley dengan mudah merebut pistol tersebut dan menyerang balik mengancam pria itu untuk mengungkapkan keberadaan Carley. Setelah itu, Stanley membunuh pria itu dan mengambil tas penuh uang tunai dan obat-obatan. Di saat yang sama, Carley dan beberapa anak buahnya berhasil menemukan keberadaan Dennis dan kemudian menyerangnya di tempat pangkas rambut. Namun Dennis mampu menghabisi antek-antek Carley dengan kemampuan bertarung seorang mantan anggota pasukan khusus yang sangat terlatih, meskipun pada akhirnya Carley berhasil melarikan diri. Suatu malam, Stanley teringat kenangan indah bersama istrinya yang selalu setia mendampinginya, bahkan ketika ia tidak memiliki pekerjaan tetap setelah pensiun dari pasukan khusus. Pipian selalu berada di sisinya, oleh karena itu, Stanley bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian istri dengan cara apapun. Di sisi lain, Carley yang mengetahui beberapa anak buahnya telah terbunuh kemudian mencoba mengancam Stanley dengan menembaki mobil putihnya. Stanley bernama Abby, di mana dalam insiden tersebut suami Abby pun terluka parah. Abby langsung menyalahkan Stanley atas apa yang telah terjadi pada suaminya karena ayahnya kini berurusan dengan para gangster yang akan membahayakan keselamatan Abby dan keluarganya. Setelah penyerangan terhadap Abby dan keluarganya, Stanley dan Dennis kemudian menyusun rencana untuk memancing Carley agar menggunakan tas yang berisi uang dan narkoba tersebut dengan menemui mereka di sebuah klub malam. Yeah. Listen, Hey, you! you can't come in here. 3 minutes. Setelah membunuh semua anak buah Carley, Stanley kemudian menyergap pria tersebut. Sebelum dibunuh, Carley akhirnya mengakui kepada Stanley bahwa ia hanya diperintahkan oleh bosnya yaitu Lemika untuk membunuh Pipian Hill karena Lemika beranggapan bahwa Pipian terlalu ikut campur mengenai segala bisnis kotor yang dijalankan oleh Lemika dan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan olehnya dan anak-anak buahnya meskipun mereka selalu kebal hukum. Sementara itu di tempat lain, Lemika dan anak buahnya berhasil melacak Abby dan anaknya yang masih kecil dan kemudian menyerang mereka. Namun tak lama kemudian Stanley dan Dennis tiba di sana dan membunuh semua anak buah Lemika. I want him here. Now! Give me the address. All right, let me forward it to you. Ketika Stanley berhadapan dengan Lemika dan menyuruhnya untuk tidak menyakiti keluarganya, Lemika malah menodongkan pistol ke arah Stanley. Di sisi lain, Dennis yang sudah berada di tempat itu menembaki Lemika dari kejauhan sehingga Stanley dapat menyerang pria itu dengan memukuli dan memaksanya untuk mengungkapkan alasan mengapa ia membunuh istrinya. Lemika kemudian mengungkapkan bahwa ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Pipian Hill atas perintah dari Gubernur Mississippi yang tidak lain adalah bos Pipian yang tidak ingin bukti kecurangan dan terlibatnya dengan para gangster kota terungkap ke publik. Sebelum Lemika dapat membereskan lebih banyak tentang keburukan sang gubernur, Detektif Gibson kemudian muncul dan akhirnya menembak mati Lemika. Detektif Walker kemudian mendorongkan pistol ke arah Stanley, namun Dennis juga muncul di saat yang tepat dan segera melumpuhkan pria tersebut. So did I.
Di bawah ancaman, Stanley memaksa detektif Gibson untuk menjelaskan, namun detektif Gibson kemudian menjelaskan bahwa Lemika telah memeras gubernur dengan rekaman video kejahatan yang dilakukan oleh anak sang gubernur, sehingga Gubernur Mesir P meminta polisi untuk bekerja sama dengan Lemika untuk menutupi aib anaknya. Sebagai imbalannya, polisi dilarang memenjarakan Lemika dan seluruh anak buahnya. Meskipun telah melakukan serangkaian kejahatan yang membahayakan banyak orang, sebagai bagian keselamatan, Lemika pun setuju untuk melakukan beberapa pekerjaan kotor atas perintah gubernur, seperti membunuh Vivian Hill. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Stanley kemudian memaksa detektif Gibson untuk membawanya ke rumah gubernur. Sesampainya di sana, Stanley kemudian memukuli pria tersebut hingga pingsan, lalu membuka kartu penutup tangki bahan bakar dan mengarahkan korek api yang menyala di sana hingga mobil tersebut meledak dan menewaskan detektif Gibson dan yang lainnya. Stanley berhasil menyusup ke rumah gubernur dan membunuh para penjaganya hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Gubernur Mesir P yang mengakui perbuatannya namun berencana membunuh Stanley untuk menutupinya. Setelah bertarungan dengan sengit, Stanley akhirnya mampu membalikan keadaan dengan menikam sang gubernur dan akhirnya membunuhnya. Made for the greater good. Your greater good. Di saat yang sama, polisi tiba di kediaman Gubernur Mesir P dan memaksa Stanley untuk menyerahkan diri di bawah todongan senjata oleh para penembak jitu yang siap menembak mati Stanley jika pria tersebut menolak untuk menyerah. Melihat hal itu, Stanley malah mengangkat senjatanya sehingga para penembak itu tidak menembaknya. Untungnya, Stanley mengenakan rompi anti peluru sehingga nyawanya masih bisa terselamatkan dan langsung dilarikan diri ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah kejadian menimpa ayahnya, Abi kemudian mengetahui bahwa ia tidak akan bisa bertemu dengan ayahnya lagi karena ia akan segera dipindahkan ke tempat lain untuk menjalani persidangan atas semua tindakan yang ia lakukan untuk membalas kematian ibunya. Oleh karena itu, Abi nekat menerobos ke ruangan perawatan Stanley untuk bertemu dengan ayahnya dan memberikan pelukan perpisahan serta mengatakan bahwa ia sangat menyayangi ayahnya. Setelah itu, terlihatlah para polisi yang berjaga di depan ruangan perawatan Stanley sedang berganti shift dan detektif Walker adalah polisi yang akan bertugas menjaga ruangan perawatan Stanley. Saat polisi lainnya lengah, detektif Walker kemudian menyelinap masuk ke ruangan perawatan Stanley untuk membunuhnya. Namun Abi menyelipkan pistol kepada Stanley saat mereka berpelukan dan ia pun akhirnya bisa membunuh detektif Walker saat Dennis memasuki ruangan untuk membantunya melarikan diri. Film ini berhasil dengan Abi yang menerima kartu pos dari Sao Paulo, Brazil yang meyakinkannya bahwa Stanley akan baik-baik saja. Film pun selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya, geng.